Yang pertama, tipologi yang pertama adalah tipologi manusia yang mindsetnya, cara berpikirnya itu dia punya orientasi dunia yang baik dan punya orientasi ekonomi yang baik. Ya, jadi dia dunia akhirat itu punya orientasi yang luar biasa. Nah, kami menyebutnya dengan istilah maslahat oriented economic management. Ini pagi-pagi udah belajar ekonomi syariah ya. Gak apa-apa ya, belajar ulang. Jadi yang pertama itu apa? Maslahat oriented economic management. Jadi selalu cara berpikir kita adalah untuk menghadirkan kemaslahatan. Nah, kalau bicara kemaslahatan, cara pandang kita ya, itu selalu memikirkan 3 hal. Jadi kalau kita mengukur ya, kita ini kalau konsumsi makan harus bagaimana, kalau belanja harus bagaimana, ya, kalau bekerja harus bagaimana. Nah, ukurannya itu selalu ada 3 hal. Jadi yang disebut masalah oriented economic itu berarti 3. Pertama, dia selalu berpikir untuk selalu memberikan manfaat. Khairukum man anfaqu linnas. Selalu memberikan apa? Manfaat. Jadi kalau kita makan, manfaatnya apa? Buat diri kita, buat orang lain ada juga, ya. Buat keluarga ada juga. Kalau kita bekerja, manfaatnya bagaimana? Jadi selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat yang terbaik. Yang kedua, masalah oriented ekonomi ini selalu berpikir ya untuk bagaimana menciptakan kebaikan berkelanjutan. Jadi bekerja ya, mencari nafkah, mengembangkan perusahaan, mengembangkan bisnis. Nah, ini semua adalah dalam rangka bagaimana kita bisa menghasilkan kebaikan dari kebaikan yang berkelanjutan. Nah, itu masalah oriented yang kedua, begitu selalu berpikir bagaimana kebaikan itu bisa berkelanjutan. Dan yang ketiga, orang yang berorientasi pada kemaslahatan selalu berpikir untuk bagaimana meminimalisir kerusakan. Ya, kalau bahasa kerennya mafsadah minimization. Jadi sudah bukan bahasa Arab sama bahasa Inggrisnya ya, biar keren. Jadi mafsadah minimization selalu meminimalkan kerusakan. Jadi kalau kita bekerja, berbisnis, mengambil keputusan di perusahaan, kita selalu berpikir apakah yang kita lakukan ini menciptakan kerusakan atau tidak, memberi dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan atau tidak, memberi dampak buruk terhadap kerusakan akhlak generasi muda atau tidak. Jadi kita harus selalu berpikirnya ke sana. Makanya orang yang masalah dari ekonomi nggak akan korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu sama dengan kita akan menciptakan kerusakan, ya, merusak masyarakat, termasuk merusak anak-anak, ya, termasuk merusak keluarga. Begitu banyak, jangan lupa anak-anak orang mampu, orang kaya ternyata rusak, boleh jadi karena aktivitas kegiatan ekonominya dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kerusakan-kerusakan itu terjadi karena kita tidak pernah berpikir atau memikirkan tentang kemaslahatan. Ya, jadi begitu. Nah, terus kalau saya berusaha masalah oriented ekonomi ini maka tidak boleh untung. Ya, tidak boleh untung yang sebesar-besarnya tidak ada masalah. Selama semua ini atur dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama cara berpikirnya 3 hal ini. Buktinya apa? Buktinya para sahabat Nabi yang pengusaha kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa kayanya. Ya, tetapi bedanya dengan kita adalah kalau para sahabat itu, kalau tampilan fisiknya ya itu antara kaya Mesir dan kita. Lalu dia itu kalau dari Wahab, pertama dia dari kafilah dagangnya, yang kedua dilihat dari zakat infak sedekah wakafnya, baru kelihatan beda. Nah, jadi itu yang pertama, masalah oriented ekonomi. Yang kedua, para jamaah Allah, ya,
Tipologi manusia yang kedua itu orientasi dunianya kuat, orientasi ekonominya itu nggak kuat. Dia lebih mengutamakan dunia. Nah, ini namanya conventional economy. Jadi kalau yang pertama masalah oriented economy, kalau yang kedua conventional economy man. Jadi makhluk ekonomi konvensional, manusia ekonomi yang konvensional. Mereka berorientasi pada dunia. Kalau mereka berbisnis, tujuannya sekedar profit maximization, maksimisasi keuntungan. Ya, kalau mereka berkonsumsi, tujuannya adalah sekedar memaksimalkan tingkat kepuasan. Jadi tidak ada itu, ya, semangat berbagi itu kurang. Dan bahkan pada titik tertentu, ya, kadang-kadang demi untuk mengumpulkan harta, demi untuk mengakumulasi itu, mereka menghalalkan segala macam cara dan tidak mempedulikan, ya, tidak mempedulikan bagaimana ketentuan Allah dan Rasul, tidak mempedulikan cara. Nah, jadi ini tipologi yang kedua. Makanya kenapa sekarang banyak kerusakan? Karena banyak orang yang orientasinya hanya dunia. Termasuk yang orientasinya hanya dunia ini orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki. Ya, jadi kalau nggak yakin masuk dalam kategori ini. Ya, karena banyak orang yang kemudian akhirnya menghalalkan segala macam cara karena mereka tidak yakin dengan Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau ada perusahaan misalnya, ya, usaha kontraktor nggak mungkin bisa dapat proyek kalau jujur kalau tidak memberikan entertainment fee, ya, tidak memberikan suap pada pejabat misalnya. Itu termasuk dalam kategori ini, ya, conventional economy man. Nah, ini tipologi yang kedua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya, dalam kelompok tipologi yang kedua. Amin. Nah, para jemaah, tipologi yang ketiga apa? Tipologi yang ketiga itu adalah ascetic economy. Apa maksudnya ascetic? Ya. Jadi dia orientasi akhiratnya kuat, tetapi orientasi dunianya agak kurang. Sehingga di dunia dia tidak bisa memaksimalkan kapasitasnya, padahal dia punya potensi yang besar. Dia punya potensi yang besar, dia tidak mau mengoptimalkan potensi dirinya. Dia tidak mau mengoptimalkan semua yang ada pada dirinya, karena merasa akhirat itu lebih penting. Ya, nah ini masih penting, oke, walaupun di dunianya belum optimal. Ada orang-orang yang begitu, ya, nggak usahlah harus capek-capek bekerja, ya, buat apa? Karena nggak terpakai di akhirat. Itu ada juga berpendapat atau berpandangan seperti ini. Ya. Nah, tentu yang penting adalah kalau dia orientasi akhiratnya baik, maka yang penting walaupun dia tidak produktif, kurang produktif, ya, kurang mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, minimal dia masih ingat akhirat. Nah, ini juga banyak orang-orang yang menjadi ascetic ekonomi. Nah, yang keempat, nah ini yang paling parah. Ini yang paling parah, yang paling sial, namanya apathetic ekonomi. Nggak ada orientasi dunia, juga nggak ada orientasi akhirat. Ada yang begini? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ya, mohon maaf misalnya kalau kita melihat orang-orang preman yang suka marakir, ya, kerjaannya meninggal paksa, kaya enggak secara materi, sholat juga enggak, ya. Jadi ini udah yang paling sial para jamaah, ya. Dunianya enggak jelas, akhiratnya juga enggak jelas. Secara ekonomi dia tidak berkontribusi apapun terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. Dan kemudian secara konsumsi, dia itu sangat bergantung kepada orang lain. Ya, jadi apa yang dia lakukan itu tergantung pada pemberian orang. Dan cara dia mendapatkannya dengan cara-cara yang memaksa.
Nah ini yang keempat, apa kehidupan ekonomi. Jadi di dunia ini pada jabatan kita berhadapan dengan empat teknologi ini. Semuanya ada, ya, semuanya ada, semuanya eksis, ya, karena memang realitasnya orang-orang dengan empat tipologi ini memang realitasnya ada.